Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang berbahagia ini untuk mengikuti diseminasi dengan tema budaya positif. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 mohon kerjasama kolaborasi kita semuanya. Saya Tri Megalase, saya Putri Kartasari, saya Berniandi. Adapun susunan acara kita di diseminasi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua doa, ketiga ice breaking, keempat kesepakatan kelas, 5 materi, dan terakhir refleksi dan penutup. Sekarang kita memasuki acara kedua, doa, supaya acara kita ini berjalan dengan lancar dan dapat hikmatnya. Kami mohonkan kepada Pak Parwis untuk membaca doa supaya acara kita berkah. Kepada Pak Parwis, dipersilakan. Baik, kepada sahabat berdoa berbagai kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya kegiatan pada ini dapat berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afir akmahu, yubati'u mazidya. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan diseminasi budaya positif, yang mana kiranya dari diseminasi pada hari ini dapat kami implementasikan dan dapat kami keluarkan menjadi suatu budaya dan suatu kebiasaan yang baik bagi diri kami, lingkungan kami, dan terutama di sekolah tempat kami mengajar. Ya Allah, berilah kami petunjuk dan tuntunlah kami dalam segala kegiatan kami. Semoga Engkau selalu melindungi kami dalam melaksanakan tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Parwis sudah membawakan doa. Semoga acara kita ini berkah. Acara berikutnya ice breaking, di mana ini sudah hampir pukul 11, sudah agak-agak lelah, sudah agak-agak ngantuk. Supaya aku merilekskan lagi, ya kan? Untuk merilekskan lagi, mari kita ice breaking sejenak. Jadi ice breaking di sini untuk melatih konsentrasi. Kepada Bapak Ibu boleh berdiri semuanya.
Jadi kesepakatan kelas di sini maksudnya kesepakatan kita di kelas diseminasi ini gitu. Jadi apa kesepakatan yang mau kita buat? Bapak Ibu boleh memaparkan apa kesepakatan yang bisa kita sepakati ini pada acara ini. Misalnya permisi kalau mau keluar gitu. Nah, coba Bapak Ibu. Apa keinginan kelasnya? Jangan main HP saat kelas berlangsung. Lalu jangan bercerita saat pemateri menyampaikan materinya ya. Saat penyampaian materi. Lalu jangan tidur. Nah. Lalu jangan semuanya. Oh inilah izin apa? Izin ya apabila mau ke toilet. Izin apabila mau keluar. Lalu terakhirnya datang. Mau bisa. Terus tidak bermain HP saat diseminasi berlangsung, tidak bercerita saat penyampaian materi, tidak tidur, izin jika ada keperluan di luar. Sama ya. Lalu ya, pas ya. Nah, jadi keyakinan kelas kita ini ada 4. Yang pertama, tidak bermain HP saat diseminasi berlangsung, tidak bercerita saat penyampaian materi, tidak tidur, dan izin jika ada keperluan keluar. Oke, pas? Pas. Alhamdulillah, ini kesepakatan yang harus kita jalan bersama ya. Selanjutnya, acara berikutnya adalah materi. Jadi materi kita di sini ada 6 bagian. Kita membaginya menjadi 3 bagian. Bagian pertama dan kedua dibawakan oleh Pak Mimit, bagian 3 dan 4 dibawakan oleh Bu Fitri, bagian 5 dan 6 dibawakan oleh saya. Oke, sekarang kepada Pak Mimit dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya? 8, 9. 9 dari 1. Masuk 10. Kita satu bangku ada 2 orang ya. Saya kasih 1 kertas. Orang 1 meja 1. Bila sama Mem Tani bisa ya. Jadi Parwis sama Pak Nurman, kemudian Matul sama Mega. Oke. Yang pegang kertas ini ada si A dan si B. Berarti berperan 1 orang sebagai si A, 1 orang sebagai si B. Ya, 1 orang A, 1 orang si B. Ini partner nih. Ya. Kemudian di kertas si A pilih aja siapa si A, siapa si B, sepakatin aja siapa si A dan siapa si B. Si A itu menuliskan di kertasnya 1 kata atau kalimat yang berharga, yang ini nggak boleh tahu orang sebenarnya, gitu ya. Teman-teman sebelahnya, ya silakan ditulis kata atau kalimat yang berharga untuk dirinya atau sesuatu yang nggak boleh diketahui
diketahui oleh orang lain. Berapa? Berapa sih? Contohnya kasih tahu nggak Pak Bia? Contohnya misalnya moto hidup itu suatu yang berharga ya. Kalau tapi nggak boleh tahu teman. Sebenarnya boleh sih ya kalau masih taraf-taraf yang apa namanya di teman dekat boleh tahu. Kalau masih Uang boleh, rumah boleh, mobil boleh, terserah. Gendut Terserah. boleh. sudah. Kalau sudah ditulis, kemudian dilipat dan digenggam. Ya, lipat dan genggam. Ya, kalau sudah ditulis, dilipat dan digenggam. Nah, tugas si B adalah untuk mengetahui apa isi tulisan itu. Boleh dengan cara apapun, mau dibujuk, mau dirayu, mau dicekek, nggak boleh. Nggak boleh kekerasan ya. Pokoknya boleh dengan cara apapun sampai kalian tahu apa isi yang ditulis di kertas teman kalian. Teman itu. Terserah, ya terserah, bebas. Ya. Sudah? Sudah ditulis? Bu Melisa sedang memikirkan apa aib dirinya. Wah, aib dulu sebelah ya. Enggak, sendiri. Sesuatu yang berharga. Ya, enggak, bebas. Karena intinya sebenarnya gimana supaya teman tahu apa yang ditulis itu aja sih. Bebas apa yang ditulis. Tapi jangan tahu duluan. Udah ditulis. Bilang A. Itu ada kata sudah. Oke. Harus nggak tahu. Memang duluan. Ya, oke, sudah. Melisa ada. Oke, kalau sudah digenggam, nah tugas teman sebelahnya adalah cari tahu apa isi tulisan yang ada di si A. Ya. Dengan cara apapun. Terserah. Si A berusaha untuk mempertahankan karena itu sesuatu yang berharga dirinya ya. Sesuatu yang berharga nih. Jangan sampai direbut temannya. Jadi si B berusaha untuk merebut kertas itu, sementara si A berusaha untuk mempertahankan. Oke, silakan mulai. Oke, ada dapat?
Ada yang dapat nggak? Nggak ada yang dapat ya? Mau mengancam Oke. Ya, waktunya habis. Baik, jadi nggak ada yang dapat berarti ya. Artinya si A ini kan kuat tenaga ya. Atau si B memang usahanya yang kurang ya. Oke, mungkin saya minta pendapat dari satu orang. Siapa si A yang mau cerita? Kenapa begitu mempertahankan? Apakah itu aib? Tidak harus mempertahankan. Bilang. Kenapa mempertahankan? Karena ini sangat berharga bagi saya, Pak. Jadi nggak boleh dilepas ya. Boleh dilepas, terpisah dulu tidak boleh. Ada lagi? Hah? Oke, ya dari B yang ada kenapa nggak berhasil? Tapi sih, kenapa kok nggak berhasil? Saya masalah aja kan saya lain juga nggak dikasih juga padahal ada sebenarnya sangat hati kan sebenarnya tadi udah ditanya pokoknya jalan-jalan lah pas jalan-jalan pun bukan jalan-jalan pun mau juga Oke, yang pakai ancaman? Ini dia pakai ancaman. Yang ngancam. aku tahu Jadi udah pasrah aja. Bukannya tanya orang enggak, tapi udah cinta ya. Gak dapet juga ya. Tapi tahu. Oke. Nah, jadi dari kegiatan ini sebenarnya siapa sih yang mengontrol genggaman tangan itu? Ada yang sebentar nggak? Si A atau si B? Ini karena nggak ada kasus yang bisa buka ya sebenarnya. Karena kan sebenarnya kontrol itu ada di si A. Ya terserah dia mau kasih atau enggak. Tergantung kalau si B-nya yang membujuk ya sebatas apa dia mampu untuk merebut itu. Kecuali dengan kekerasan ya. Dicekik, dipukul gitu ya. Oke, jadi kontrol itu adalah si A. Begitu juga kita dengan anak sebenarnya. Kita dengan murid. Fungsi kontrol itu di mana sebenarnya? Di guru kah? Atau di peserta didik? Ini ada ilusi ya, atau miskonsepsi di pendidikan kita bahwa ada yang mengatakan bahwa guru mengontrol murid. Kan gitu. Padahal itu sebenarnya hanya ilusi. Kenapa? Karena kontrol itu sebenarnya ada di peserta didik, di murid. Pada saat kita merayu, membujuk, memarahi anak, sebenarnya kita tidak sedang mengontrol anak. Kalaupun ternyata anak menuruti apa kata kita, maka pada dasarnya dia yang memang punya keinginan atau membiarkan dirinya untuk dikontrol. Dia yang membuka tangannya. Gitu. Sebenarnya dia yang membuka tangannya sendiri, membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dan apa kebutuhan dasar yang dia memperoleh. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering nih mengkritik anak, membuat anak merasa bersalah, kan gitu ya, dengan nada yang lemah lembut, yang sedih, gitu ya, membuat anak merasa bersalah. Gitu. Ya, kita beranggapan itu akan menguatkan karakternya, padahal tidak. Menurut teori kontrol bahwa justru itu membuat anak jadi inferior. Kemudian penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif apa? Misalnya membujuk, mengiming-imingi sesuatu ke anak. Nah, pada dasarnya itu juga adalah ilusi. Tidak ada kontrol kita di sana. Anak mungkin akan terbujuk di beberapa kondisi, tapi di kondisi lain dia akan berontak. Ada saatnya dia akan berontak. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ada teorinya sebenarnya orang dewasa punya hak untuk memaksa kepada peserta didik.
Nah, jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, jadi kalau menurut teori stimulus respon bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini pemaksaan nih. Kita mencoba mengubah orang lain supaya punya pandangan yang sama dengan kita. Itu menurut teori stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol atau pilihan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kita yang memahami. Kita dan peserta didik juga begini. Jangan paksakan kita, jangan paksakan anak untuk bisa punya pandangan yang sama dengan kita. Tapi gimana pandangan mereka terhadap sesuatu? Bagaimana sesuatu itu bekerja? Perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Ada anak yang misbehave, yang melakukan suatu perbuatan buruk, kita anggap sebagai sebuah kesalahan. Ya, padahal semua perilaku punya tujuan, bahkan perilaku yang tidak dia sukai sekalipun pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan dasar. Nanti yang dijelaskan berikutnya. Ya, bahwa setiap kita punya 5 kebutuhan dasar, dan setiap tindakan kita adalah memenuhi itu. Ya. Jadi pada sesuatu yang misbehave sekalipun, sesuatu yang buruk sekalipun, pasti punya alasan anak. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Enggak, sebenarnya saya yang membiarkan Anda untuk mengontrol diri saya. Gak ada yang bisa mengontrol orang lain. Setiap orang mengontrol dirinya sendiri. Jadi, saya bisa mengontrol orang lain. Enggak. Ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan kalaupun faktanya di lapangan kita terkesan mengontrol orang lain, itu hanya ilusi sebenarnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya kita bujuk anak gagal, akhirnya kita paksa, diancam. Ya. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus lah yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau tidak berhasil, kolaborasi dan konsensi. Ya. Kemudian kalau di stimulus respon itu ada model berpikir menang kalah. Anak merasa dikalahkan dengan argumen kita. Sementara kalau di teori kontrol itu berpikir menang-menang. Anak juga merasa dihargai, anak merasa menang. Ini disiplin positif kita dasarnya dari teori kontrol atau teori pilihan, itu dari Dr. William Glasser. Ya. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Kemudian nanti turunannya adalah makna disiplin. Disiplin itu apa sih sebenarnya? Ya. Apakah disiplin itu adalah harus ikut aturan? Kita punya aturan selusin aturan, dan semuanya wajib diikuti itu disiplin atau gimana? Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada teori motivasi. Ya, ada 3 motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, kemudian yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Yang 2 ini disebut dengan motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal yang berasal dari luar. Melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Ini sering kita sebut dengan reward and punishment. Itu paling yang populer di kita. Ada reward and punishment. Seseorang melakukan sesuatu kita kasih reward, saat tidak melakukan sesuatu dikasih punishment. Ya. Itu adalah motivasi eksternal. Tapi yang kita inginkan adalah motivasi intrinsik, motivasi internal yang berasal dari dalamnya dirinya sendiri, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri dengan melandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nanti juga akan kita bahas gimana membuat keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol, jangan lupa. Ada 5 posisi kontrol yang kita terapkan di kelas, yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah tipe penghukum. Anak datang terlambat, panggil, suruh keliling lapangan, ya. Posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah, dinasihatin, ya. Tahu mamamu jadi tukang cuci, ingatlah mamamu itu. Susah-susah mengeluarkan gabungan, sampai sini kok lambat masuk.
suaranya lembut nih, tapi kan itu menusuk ke hati gitu ya. Itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Ada posisi sebagai teman. Kita sama anak semacam menjaga jarak, ya bercanda gitu. Pada saat anak terlambat dinasehatin sambil bercanda gitu. Ya satu sisi anak menjadi tidak mengalami misbehave, iya. Anak tidak tertekan, iya. Tapi di satu sisi apakah dia akan mengubah perilakunya? Enggak, karena aku tahu kan, bapak itu kedan itu aman, aku terlambat besok tak apa-apa, ada bapak itu. Akhirnya apa? Pilih-pilih. Kalau di hari Senin Selasa yang yang tiket memrani, cepat-cepat datang, kan gitu. Dari Rabu besok yang tiket Pak Willy misalnya, oh itu kawan tuh, nggak apa-apa kalau kawan datang. Nah itu negatifnya. Kemudian adalah posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan dia seorang guru pada saat melakukan tindakan, dia berdasarkan data. Apa kesepakatan yang sudah dibuat, peraturannya apa, konsekuensinya apa, anak disadarkan. Ya. Sudah disadarkan bahwa Anda terlambat, iya. Tahu konsekuensinya? Tahu Pak, bla 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 bla. Silakan lanjut kesepakatan konsekuensinya. Nah itu, kalau di pemantau ada kesepakatan dulu di awalnya. Apakah di awal tahun ajaran, kemudian ada ini tata tertib siswa seperti yang di depan, anak-anak sudah tersosialisasi semua. Nah itu bagian dari posisi pemantau. Tapi yang paling tinggi adalah posisi manajer, ya, yaitu melakukan restitusi terhadap anak. Bukan hanya melakukan penghukuman, membuat konsekuensi, tapi juga melakukan restitusi. Nah kita lihat bedanya, ya. Nanti di segitiga restitusi itu ada 3 langkah: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Berarti untuk bisa restitusi, yang pertama harus dibuat dulu keyakinan kelasnya apa. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai kebajikan bersama. Nah, yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kenapa? Karena setiap kita punya 5 kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Anak berperilaku berdasarkan ini. Dia mau memenuhi kebutuhan yang mana? Dia mengganggu teman, dia datang terlambat, dia nakal. Itu karena ini sebenarnya. Itu yang kita harus cari tahu. Dia mau memenuhi kebutuhan yang mana? Kalau kita tahu kebutuhan apa yang mau dia penuhi, baru kita lakukan restitusi. Nah, apakah makna disiplin? Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal katanya berkonotasi dengan disiplin diri dari menurutnya Socrates dan Plato. Ya. Disiplin membuat orang menggali potensi dirinya. Kemudian apa tujuannya setelah dia menggali potensinya? Apa tujuannya? Dan apa yang dia hargai? Apa yang dia yakini? Itu sebenarnya asal kata dari disiplin, yaitu bagaimana membagikan potensi dirinya. Jadi bukan memerintah orang lain, tapi memerintah dirinya sendiri untuk menggali potensi itu. Hanya saja dalam budaya kita terjadi pergeseran makna bahwa disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di highlight adalah kepatuhan. Dianggap bahwa disiplin artinya adalah patuh terhadap aturan. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena kepatuhan selalu beriringan dengan ketidaknyamanan. Di hukum itu tidak nyaman. Ya. Kalau seseorang tidak disiplin, maka dibuat tidak nyaman. Ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya. Jadi kalau seseorang dianggap tidak disiplin, dia buat tidak nyaman, bukan untuk mencapai tujuan dia apa tidak disiplin. Nah, nilai kebajikan universal itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
kemudian berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nanti untuk kebajikan universal ini mencakup di derivasi dari 6 dimensi ini, tapi juga tidak terbatas dari itu. Kita punya kebajikan universal misalnya apa? Dari keyakinan kita beragama juga boleh. Kita masukkan nanti keyakinan kelas. Boleh-boleh saja. Ya. Next. Nah, ini ada dari motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ya. Kita tadi sedikit sudah saya bahas tentang 3 motivasi manusia melakukan sesuatu menurut teorinya Gosen. Ya. Gosen dan Gojek ya. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sintaksnya adalah apa yang terjadi jika saya tidak melakukan sesuatu. Jika saya tidak datang tepat waktu, apa yang terjadi? Saya dihukum. Maka dia selalu datang tepat waktu. Kenapa? Takut untuk dihukum. Kemudian kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya. Motivasinya adalah apa yang saya dapatkan jika saya melakukan itu. Kalau saya buat itu, apa yang saya dapat? Kalau saya sebagai guru sering datang tepat waktu, disiplin, apa yang saya dapatkan? Kalau saya aktif di sekolah, apa yang saya dapatkan? Nah, itu adalah motivasi kedua. Itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Ya. Saya akan jadi orang yang seperti apa kalau melakukan itu. Dia nggak peduli dengan hukuman, dia nggak peduli dengan penghargaan. Yang dia pedulikan saya jadi apa? Saya jadi apa kalau saya melakukan itu? Jadi motivasinya adalah dirinya sendiri. Prinsip. Nah, jadi ini juga Imam Ghazali pernah bilang, seseorang jika beribadah karena takut neraka, maka itu ibadahnya bukan. Jika seseorang beribadah karena mengharapkan surga, itu ibadahnya itu adalah ibadahnya peniaga karena ingin mendapatkan keuntungan. Tapi kalau seseorang beribadah karena bersyukur, maka itu adalah ibadahnya orang merdeka. Merdeka menurut Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi terbebas dari perintah. Merdeka itu bukan hanya terbebas dari perintah, tapi juga adalah cakap bagaimana memerintah dirinya sendiri. Itu tadi motivasi itu. Sering kita penghargaan itu kan boleh-boleh aja gitu ya. Sementara sebenarnya penghargaan itu adalah bentuk lain dari sebuah hukuman sebenarnya. Sebenarnya posisinya sama antara menghukum dengan memberi penghargaan itu sama tuh. Ya. Sama-sama menurunkan kualitas, bisa menurunkan kualitas. Penghargaan bisa mematikan kreativitas, dan yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena apa? Motivasinya adalah untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan hadiah. Ya, jadi reward posisinya sama dengan punishment. Oke, nah kalau ada kasus begini, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Apa itu? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sampai sekolah. Hukuman. Menggantikan tugas teman, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Coret-coret buku temannya, menyusul ganti. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, tidak sengaja. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakannya, karena nggak pakai sepatu warna hitam. Misalnya pakai sepatu warna belang-belang, kemudian dicopot sepatunya, taruh di kantor dan nggak pakai sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK.
next. Jadi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali itu hukuman, ya. Maka lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah itu juga hukuman. Diminta pusat 15 kali menggunakan masker sekolah hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang coret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tempat air konsekuensi. Disuruh tidak mengenakan sepatu seharian itu adalah hukuman. Yang terakhir nih tadi hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat pada saat pelajaran PJOK. Kenapa disebut konsekuensi? Karena itu pelajarannya olahraga. Iya. Jadi itu bagian dari pelajaran dia. Lari keliling lapangan itu bagian dari pelajaran dia. Jadi itu dianggap bukan hukuman, tapi konsekuensi. Ya. Karena biasanya ini ada kesepakatan nih antara guru olahraga dengan anaknya. Ya. Kesepakatan pada konsekuensi lah ya. Konsekuensi. Next. Nah, apa itu restitusi? Jadi hukuman, konsekuensi, restitusi paling tinggi. Jadi yang tandanya sebisa mungkin menghindari hukuman. Minimal konsekuensi deh. Tapi kalau bisa restitusi. Ini posisi paling tinggi. Jadi hukum, kemudian konsekuensi, dan posisi adalah pemantau. Kalau di 5 posisi pendidik, 5 posisi kontrol tadi. Kalau bisa kita sampai ke tingkat manajer, yaitu melakukan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya. Jadi pada saat anak misbehave itu sebenarnya dia sudah keluar dari kelompoknya, dia dikucilkan dari kelompoknya. Nah, tugas kita pada saat melakukan restitusi adalah mengembalikan dia ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka yang menyelesaikan solusi mereka, masalah mereka sendiri. Bukan kita yang menawarkan, ya, tapi anak yang kita pancing untuk mencari solusinya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya. Mereka mau jadi orang seperti apa sih? Apakah pada saat mereka misbehave itu memang mereka mau jadi seperti itu atau tidak? Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain? Itu restitusi ya. Ini 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi bagaimana belajar dari kesalahan. Ya. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Itu tadi, membaiki kelompoknya. Karena pada saat misbehave, dia akan terisolasi dari lingkungannya. Yang ketiga, tawaran. Ada tawaran, bukan paksaan. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Paksaan. Ada tawaran. Ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita semacam coaching atau counseling untuk melihat ke dalam dirinya. Ya. Apa nilai-nilai yang dia yakini? Restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Yang 5 kebutuhan dasar tadi itu kita gali. Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi kita lihat bukan kesalahannya, tapi karakternya apa sih yang nongol, apa yang muncul di situ. Restitusi fokus pada solusi bukan pada masalah. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Mungkin itu ada yang mau kita diskusikan untuk tentang restitusi dan yang pertama tentang perubahan paradigma. Ya, kalau tidak ada lanjut ke Oke, terima kasih Pak Wiwin. Untuk materi selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai keyakinan kelas. Ya, mungkin selama ini kita tahunya peraturan ya Bapak Ibu ya. Istilah yang familiar dengan kita itu peraturan. Kenapa sih pakai bahasa keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan aja? Bedanya apa gitu ya? Oke, di sini ada poin. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Dan mengapa kita memiliki
peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Kira-kira kalau pertanyaan ini saya tanyakan kepada Bapak Ibu, untuk poin pertama, kira-kira kita pakai helm, punya peraturan pakai helm, biar apa Bapak Ibu? Bagus jatuh dan berdarah. Agar apa? Selamat. Untuk keselamatan. Iya. Nah, keselamatan tadilah itulah maksud dari nilai-nilai kebaikan yang kita yakini. Nah, kalau jawaban kita adalah keselamatan, berarti kita sudah memiliki motivasi intrinsik, bukan karena takut polisi, bukan karena yang macam-macam, karena untuk keselamatan diri kita. Nah, keselamatan itulah yang dimaksud nilai kebajikan yang nanti kita gali di kelas kita untuk menjadi keyakinan kelas. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah berangkat dari peraturan kelas. Ya, peraturan kelas itu banyak. Peraturan itu sifatnya ada pemegang wewenang dan murid sebagai pelaksana. Namun sekarang kita harus mengubah paradigma kita. Dari peraturan yang ada, kita harus susun menjadi keyakinan kelas. Seluruh anggota kelas meyakini nilai-nilai kebaikan yang telah disusun, dan itu pasti akan mewujudkan atau memunculkan lingkungan yang positif antara siswa dan guru. Kalau siswa dan gurunya sudah terbentuk lingkungan yang positif, maka di sekolah akan muncullah budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu ada tabel. Kalau di sebelah kiri itu ada peraturan, di sebelah kanannya ada keyakinan kelas. Untuk yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya atau nilai kebaikannya itu apa ya? Mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau tadi misalnya kita menggunakan helm, nilai kebaikannya, keyakinan kita adalah untuk keselamatan, gitu. Kalau ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya agar tidak tercecer, itu keyakinan apa itu kira-kira? Nilai kebaikan apa yang kita tanamkan di situ? Disiplin. Oke, nanti kita lihat ya Bu. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Uli. Ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini kaitannya pasti kita selalu berdisiplin ya. Ya nanti kita lihat jawabannya. Sampai nanti kepada jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, jadi ini. Jadi keyakinan kelasnya atau nilai-nilai kebaikannya sebenarnya ini. Kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu nilai yang mau kita bangun kepada diri anak-anak adalah untuk mereka supaya bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ya kita mau tanamkan nilai kebajikannya itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinan kelasnya adalah untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran itu adalah menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker adalah kesehatan dan keselamatan. Sampai kepada jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan bersama. Ya, jadi ini salah satu aksi nyata yang saya lakukan dalam pembentukan keyakinan kelas. Sebelumnya Bapak Ibu, kalau di kelas kan anak-anak biasanya sudah ada peraturan, kita kasih peraturan, mereka harus mentaati. Nah, sekarang kita harus mengubah paradigma kita. Anak-anak mentaati peraturan itu kan tadi sudah dijelaskan motivasi ada 3. Kita harus berupaya supaya motivasi
yang muncul pada diri anak itu adalah motivasi intrinsik, bukan karena takut dihukum atau bukan karena mengharapkan penghargaan. Caranya apa? Dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bedanya apa? Dengan peraturan, keyakinan kelas ini disusun bersama. Jadi tidak dapat serta-merta langsung jadi, tapi disusun bersama atas kesepakatan bersama. Ya, ini jadi saya menggunakan memanfaatkan Google Docs. Yang pertama, dalam tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, jangan tidur satu baja. Yang kelima, bersikap disiplin. Yang keenam, menaati peraturan. Yang ketujuh, mendengarkan guru satu aja. Yang ke-8, jangan berkata kasar. Yang ke-9, patuh terhadap guru. Yang ke-10, menjaga sopan santun. Yang ke-11, berpakaian rapi. Ya, itu tadi keyakinan kelas kita bersama. Kita semua di sini meyakini nilai-nilai kebaikan tersebut atau tidak? Untuk keyakinan kelas kita tadi adalah yang membacakan kita bebas. Tetapi ada yang perlu kita simpulkan, ada beberapa poin yang sama ya. Dari poin-poin nilai kebaikan yang kamu tuliskan tadi, kita akan menjadi sebuah keyakinan kelas ya. Untuk semuanya kita sudah diskusi dan di sini ada 5 poin yang dilihat. Tapi coba Bu Jaki silakan bacakan keyakinan kelas kita. 1. Datang tepat waktu. 2. Menjaga kebersihan bersama. 3. Menghargai pendapat orang lain. 4. Bersikap sopan santun. 5. Berpakaian rapi. Ya, terima kasih Jaki membacakan keyakinan kelas kita bersama. Semoga kita dapat menjalankan keyakinan kelas yang sudah dijelaskan. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Bu Mega juga ya. Jadi Bapak Ibu, cara membuat keyakinan kelas itu banyak. Intinya adalah pertama kita berdiskusi dengan murid, curah pendapat. Mereka maunya kelas ini bagaimana? Itu semua dikumpulkan semuanya dan nanti akan dikelompok-kelompokkan sesuai nilai kebaikan yang ada, gitu ya. Oke, materi selanjutnya adalah mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Wiwit mengenai kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya, Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita itu ada 5. Ya, kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan ingin disayang dan diterima.
kemudian kebutuhan akan kesenangan, kemudian kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan penguasaan. Nah, kelima kebutuhan dasar ini harus kita kaitkan dengan penanganan peserta didik kita. Sebenarnya perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik kita, mau itu positif atau negatif, itu hakikatnya adalah mereka sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jika kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, tidak terpenuhi, itulah muncul nanti mereka ada emosi, ada bosan, ada mengganggu teman. Tapi hakikatnya sebenarnya mereka sedang berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Untuk kebutuhan bertahan hidup, ini kaitannya secara fisiologis ya dengan sandang, pangan, makanan gitu ya Bapak Ibu. Untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya ini bahwa kita harus menyadari peserta didik itu perlu dianggap keberadaannya. Mereka perlu berteman, bersosialisasi, perlu diperhatikan. Untuk kesenangan begitu juga. Kadang kita melihat ada siswa yang suka membuli temannya, mengejek temannya, melihat ekspresi temannya itu marah. Nah, itulah sebuah kesenangan sama dia. Nah, sebenarnya itu yang perlu kita gali di situ. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan di sini kita memberi kebebasan bahwa anak itu bebas memilih. Mereka tidak terikat dengan peraturan yang ada, tapi kita tidak membiarkannya juga. Kita sebagai manajer nantinya. Dan selanjutnya ada kebutuhan power atau penguasaan. Di sini biasanya anak-anak yang butuh dengan kebutuhan dasar penguasaan ini, ya mereka ingin memimpin temannya. Ya, jadi kalau ada siswa yang misalnya suka bully temannya, suka jadi ketua geng, mungkin saja di rumahnya kebutuhan dasar untuk penguasaannya tidak didapat, tidak terpenuhi, maka disalurkan lagi sekolah. Oke, akan disambung oleh Bu Mega. Terima kasih Bu Fitri. Masih semangat? Masih semangat? Semangat pagi. Ya ampun, nampaknya gitu ya. Kalau bilang semangat pagi, 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 pagi gitu ya. Semangat pagi. Pagi. Walaupun udah siang, tapi semangatnya harus tetap pagi, harus. Nah, sekarang berikutnya kita mau membahas tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini sebenarnya tadi udah dibahas oleh Pak Wiwit, cuma ini sedikit penambahan contoh-contohnya. 5 posisi kontrol itu terbagi 3. Garis besarnya sebenarnya 2. Ada posisi kontrol dari motivasi ekstrinsik ataupun anak berperilaku itu karena dorongannya, karena dari luar dirinya gitu. Seperti tadi sudah dijelaskan, kenapa? Karena takut hukuman kah? Karena takut dihukum nih. Nah, itu sering kali tuh. Karena kita guru sering bertindak sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Benar nggak? Benar ya. Ini paling sering kali kita sering bertindak sebagai penghukum atau sebagai si pemberi rasa bersalah. Si pemberi rasa bersalah. Kamu jangan gitu, kasihan orang tuamu gini. Nah, itulah. Kita sering di posisi ini. Nah, ini sebenarnya posisi kontrol yang menimbulkan motivasi ekstrinsik, membuat anak perilakunya itu untuk menghindari hukuman. Terbagi 2 ini ya tadi ya, penghukum ataupun membuat orang merasa bersalah, ataupun ekstrinsik yang untuk ingin dihargai. Seperti apa? Karena kita guru sering juga bertindak sebagai teman gitu. Posisi kita ini menganggap anak didik kita itu sebagai teman. Sering juga enggak? Anak sama kita itu udah akrab kali gitu. Nah, itu sebenarnya bagus enggak? Bisa enggak gitu ya? Nah, itu sebenarnya membuat anak jadinya itu motivasinya itu karena dia melakukan itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena
ekstrinsik dari orang lain, dari guru. Dia ingin dipuji nih sama guru yang udah akrab sama dia tuh, ataupun sebagai pemantau. Nah, kita pun sering juga ini, kita sudah sering membuat kesepakatan kelas, anak membuat kesalahan, kita mengingatkan aja, kita mengingatkan nih apa hukumannya, berdiri Bu, sambil mengerjakan, udah berdiri situ kerjakan. Ya, tapi kita enggak menggali motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri. Gimana nih supaya dia sadar dia salah, tindakan apa yang akan dia buat untuk memperbaiki kesalahan tersebut gitu. Oh ya Bu, saya salah. Saya tahu mengerjakan PR mengganggu teman itu sudah melanggar rasa saling menghormati dan menyayangi. Gitu. Untuk berikutnya saya akan menghargai teman, saya tidak akan mengganggu supaya suasana belajar semakin kondusif, semakin nyaman. Nah, jadi mereka tahu tindakan apa yang akan mereka ambil gitu. Jadi ini beberapa contoh guru, apa yang dibuat guru. Kalau sebagai penghukum, guru itu menghardik ataupun menggunakan bahasa yang keras, menggunakan bahasa yang kasar, memberikan hukuman yang tidak ada kesepakatan antara guru dengan siswanya gitu. Jadi ya langsung aja secara spontan, lari kamu keliling lapangan 3 kali, nggak peduli nih anak udah megap-megap dan sesak napas. Nah itu udah hukuman, itu penjajahan ya, pendidikan dengan tipe penjajahan. Jadi kita nggak boleh mendidik anak dengan hukuman seperti itu gitu. Hukumannya mendidik. Lalu kalau si pembuat merasa bersalah, menceramahi aja, dinasihati aja. Nah, anak cuma merasa bersalah aja gitu. Besok dia akan berbuat lagi. Kenapa? Karena dia berubah saat itu karena diceramahi. Ini sering nggak kita melakukan ini? Sering. Lalu guru berposisi sebagai teman, seperti misalnya, ayo nak, jangan ribut. Nanti kepala sekolah lewat, ibu yang kena. Ayolah belajarlah, jangan ada yang keluar ya, tolong ibu ya. Ibu mau keluar sebentar aja, jangan ada yang keluar, nanti nampak guru piket. Jangan ada yang keluar, nanti nampak capsek, ibu ditegur. Nah itu kita ini memposisikan kita ini dengan anak itu sebagai teman. Kita minta tolong sama dia gitu, tolong ya, tolong bantu ibu ya. Nah itu juga hal yang tidak bagus juga gitu, tindakan yang seperti itu. Lalu si pemantau ini ada peraturannya, kita cuma ingatkan aja peraturannya apa, anak tahu. Konsekuensinya apa, anak juga tahu, dia udah lakukan. Nah seperti itu. Beda dengan restitusi atau kita memposisikan diri kita ini sebagai manajer. Jadi ini hal yang paling penting. Kalau bisa kita semua guru-guru di sini memposisikan diri kita harus sebagai manajer dalam penanganan masalah di sekolah. Di mana kita bisa menstabilkan emosi anak. Ini stabilkan dulu. Kita masuk dulu ke dalam permasalahan dia. Akhirnya dia sampai bisa mengakui dia itu salah gitu. Validasi tindakan salah, dia mengakui dia itu salah. Dia tahu dia itu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan akhirnya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan ke depannya supaya masalah itu tidak terjadi lagi. Coba ditanya nih, kamu sadar kamu salah? Iya Bu, saya sadar saya salah. Saya sudah mengadu kawan. Apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar? Tidak saling menyayangi, membuli, tidak menghormati teman. Jadi kedepannya apa yang harus kamu lakukan? Saya akan meminta maaf Bu sama teman saya akan menjaga kenyamanan kelas. Nanti kalau kelasnya ribut, guru belum datang, saya akan lapor kepada guru BB. Dia tahu tindakan yang akan dia lakukan gitu. Begitu juga kalau dikatakan dia terlambat, kita tanya alasannya apa. Kira-kira terlambat kamu ini alasannya ini terlambat terus bagus nggak? Kita tanya. Sampai dia sadar bahwa itu tidak bagus. Kita tanya lagi. Kedepannya mau terlambat lagi nggak? Kalau misalnya tidak, apa yang harus kamu lakukan? Nah kalau anak bisa sudah sadar bahwasanya apa yang harus dia lakukan ke depannya lebih baik lagi,
tidak akan tidak akan melakukan hal yang sama, itu berarti motivasi intrinsik anak sudah ada, sudah tergali. Dan kita sebagai guru sudah memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kita bisa menangani anak dengan 3 tahapan restitusi tadi. Oke, Bu. Nah, seperti ini ada contoh pernyataan. Nah, coba kita tentukan ini siapa yang mengatakannya ya. Yang mengatakan itu tadi berarti ada 5 ya. Yang pertama si penghukum, yang kedua si pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Oke, coba kita gali nih, kira-kira sudah paham belum? Ini memposisikan misalnya ada kata ini berarti kita sebagai siapa? Pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti kita memposisikan diri kita sebagai siapa? Ucapan kita, saya kecewa sekali dengan kamu, Nak. Hah? Berarti kita posisi kita sebagai siapa nih? Sebagai tadi ada si penghukum, si pembuat rasa bersalah, ya kan? Teman, pemantau, manajer. Nah, ini ucapan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Manajer. Apa? Manajer. Lalu apa lagi? Kira-kira? Si pembuat rasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Maksud kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Ayolah nak, lakukanlah demi ibu. Sebagai teman. Kata kuncinya ayolah ya, demi ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu berada iming-imingnya? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Hah? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu manajer jelas ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Oke, kita cek. Nah, ini dia. Saya kecewa sekali dengan kamu, si pembuat merasa bersalah. Jadi kalau guru udah bilang saya kecewa kali ya, kamu kok begini? Nah gitu, anak jadi kecewa, anak jadi merasa bersalah gitu. Sudah menyakiti hati gurunya gitu. Jadi nggak boleh nih ya, ini sering kita nih ya. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini langsung penghukum. Penghukum itu sering melakukan tindakan yang mempermalukan anak. Ya, baik itu mau lisan ataupun tindakan ya. Jadi mempermalukan, menyakiti, itulah hukuman. Ayolah lakukan demi ibu, ini benar teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Karena udah tahu dia apa konsekuensinya. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini manajer. Anak sudah bisa ditanya, di mana solusinya? Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Langsung menjudge seperti itu gitu. Nah jadi kira-kira kalau kita ini sering di mana nih sekarang ini Bapak Ibu? Di posisi apa? Penghukum. Ya? Penghukum aja terus ya. Pemantau. Penghukum dan pemantau, si pemberi rasa bersalah. Memang teman mungkin ya. Lanjut. Segitiga restitusi. Nah ini dia. Untuk memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, langkah yang dapat kita terapkan itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini kemarin kita sudah mempraktekkan juga ke anak-anak. Kita buat skenario-nya, di mana misalnya anak membuat masalah. Ada 3 cara penanganannya. Yang pertama, stabilkan identitas. Jadi anak itu distabilkan dulu amarahnya, sedihnya dan lain-lain. Setelah stabilkan identitasnya, lalu
memvalidasi tindakan yang salah. Tanya, udah sadar belum kalau dia itu salah? Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Apa kesepakatan yang sudah disepakati ya oleh kelas masing-masing? Masih ingat nggak? Nah, apa tindakan yang akan diambil? Nah, itu dia. Nah, ini tadi contoh seperti yang saya paparkan tadi. Lanjut, Bupit. Lanjut. Nah, ini ada tiga video supaya kita sama-sama bisa mempelajarinya gimana cara menerapkan segitiga restitusi untuk penanganan masalah terhadap anak. Gimana ya langkah-langkahnya gitu. Langkah-langkahnya gimana? Jadi yang penting sebenarnya tiga tahapan ini yang harus kita lalui ya. Yang pertama, stabilkan identitas, stabilkan dulu identitas dia, amarahnya, sedihnya dan lain-lainnya. Lalu tanya, dia udah sadar belum bahwasanya yang dia lakukan itu salah. Yang berikutnya, apa yang sudah dilanggar keyakinan kelas dan apa yang akan dia lakukan. Nah, ini contoh dari segitiga restitusi. Mari kita lihat bersama-sama. Kasus pertama, siswa ini tidak terima karena hasil pekerjaan rumahnya dicontek oleh kawannya setiap hari. Lalu apa yang dilakukan oleh Elsa? Mungkin melakukan itu pakai adalah pendek. Dari apa? Wajar dia marah ya, dia pasti merasa kecewa, sudah capek penjelasannya, tapi diprotek nanti oleh Elsa. Sekarang ibu mau mestinya memikirkan kira-kira tindakan kita ini melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati. Kira-kira tindakan mungkin ini melanggar keyakinan yang mana ya? Oke, belum ingat ya dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. Kalau menurut dia, kalau menghormati itu begini tidak? Bagus, dia tahu ya. Setelah ini, sudah sampai apa tindakan yang harus dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Asifah, saya dari kelas UBM. Saya senang sekali bisa berkolaborasi dengan Ibu Mega untuk mempraktekkan cara mengatasi permasalahan yang baik. Terima kasih Ibu Mega atas ilmu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, ada beberapa siswa membuli temannya.
tidak? Tidak sekali sudah melanggar ketentuan sudah disepakati. Keyakinan kuat yang mana nih kalian? Keyakinan yang saling menghargai dan saling menyayangi. Oke, masih ingat ya Najwa ya? Jadi Najwa merasa saling menyayangi itu penting tidak? Penting tidak saling menyayangi. Kalau kita akan selalu mulai dan tidak tertekan, bagus dan alhamdulillah. Jadi setelah ini tidak apa yang akan kalian lakukan. Kami akan mengusahakan supaya Dinda tidak ada yang dulu lagi dan tidak ada berubah dan selalu sukses. Oke, bagus. Dan ibu berharap ke depannya kejadian ini tidak terulang lagi ya. Nah, setelah ini tuh ibu akan memanggil Dinda dan akan mengikuti proses juga. Oke, sekarang kalian belum sudah bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurulina, saya dari kelas UPN. Saya senang sekali bisa berkoordinasi bersama Bu Mega untuk mempraktekkan cara mengatasi masalah dengan baik, seperti menghindari tindakan bullying. Terima kasih Bu Mega atas ilmu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulina dari kelas 10 UPN. Saya senang bisa berkolaborasi dengan Ibu Mega dengan tugas mempraktekkan cara mengatasi masalah dengan baik, seperti menghindari bullying di sekolah. Terima kasih kepada Ibu Mega yang telah memberikan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh segitiga diskusi punya Pak Wiwit. Oke, semua terbuka makanan dan menjauhkan ruangan itu. Nah, jadi Siti, Asti, apa yang buat kalian memutuskan untuk melakukan itu? Kami tidak bermaksud makannya, tapi Bapak di sini untuk mencari siapa yang salah, ya. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian, sama-sama kita pikirkan gimana untuk menyelesaikan persoalan ini, ya. Bapak tahu kalian melakukan itu pasti karena ada alasan tertentu, kan seru ya, coret-coret meja, untuk mengekspresikan diri, kan begitu ya. Ya, Bapak bisa melihat kalian senang melakukannya, tapi yang kalian lakukan itu merugikan orang lain, ya kan? Sehingga kalian sekarang ada dalam masalah. Ya. Nah, sekarang kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita, ya, keyakinan sekolah kita, apa yang kita percaya, ya, apa yang perlu kalian lakukan untuk itu. kita harus berbaikan sama lain, menghormati orang lain, dan menghormati diri sendiri. Oke, nah sekarang kalian ingat tuh tentang keyakinan sekolah kita dan keyakinan kelas kita. Sekarang kita balik lagi pada saat kalian mencoret-coret meja yang ada di kantin, ya, dan mengotori ruangan itu. Apakah tindakan kalian itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apakah itu sudah mencerminkan menghormati orang lain? Tapi kalian mendapatkan rasa senang dengan tindakan itu. Nah, ada cara lain yang bisa menyenangkan diri, tapi tidak merugikan orang lain. Gimana
Bagaimana menurut kalian? Kami setuju dengan itu, Pak. Nah, sekarang mari kita indahkan keyakinan kelas kita. Sekarang bagaimana caranya memperbaiki masalah ini, ya, untuk memastikan kalian tidak mengulangi lagi masalah ini di masa depan. Pak, kami akan meminta maaf kepada Pak dan membersihkan meja makan yang kami kerjakan, Pak. Kami tidak mengulangi. Oke, bagus ya. Jadi kita semua harus bekerja sama untuk menjaga nilai-nilai yang kita yakini di sekolah. Terima kasih atas ketulusan kalian dalam untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang mari sama-sama kita belajar dan untuk tumbuh bersama. Baik, Pak. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas kalian. Ya, silakan masuk Salum. Ya, sekarang Salum, tadi Bapak ada laporan dari guru olahraga, artinya ini lagi ada masalah ya. Apa yang selalu Bapak bantu? Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa kamu memilih untuk melakukannya? Kami tidak Pak. Kami tidak berpikiran dan selalu berpikir. Saya yang salah, saya tidak maksud untuk merusak peraturan yang sengaja. Jadi selalu bisa kamu bicara tentang keputusan itu? Saya mau bahwa itu melanggar peraturan Pak, tapi kami ingin mencoba sesuatu yang berbeda dari peraturan. Oke, baiklah. Jadi Bapak di sini bukan mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita mau sama-sama nih nyari solusi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian melakukan itu kan pasti ada alasannya kan? Pasti seru ya main tangkap Iya Pak. Ya, Bapak bisa melihat kalian senang melakukannya itu, ya. Tapi itu kan melanggar keyakinan sekolah kita. Iya kami menyadari. Baik, ya Bapak menghargai kejujuran kalian tentang tindakan ini. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan apa yang belum kalian lakukan tentang hal itu. Kita harus disiplin, aturan dan taat pada sekolah, menghormati hal. Oke, nah sekarang coba kalian ingat baik-baik itu tentang keyakinan itu tadi. Dan kita dengar nih pada saat kalian main akadi tapi di luar lapangan olahraga. Apakah itu sudah menghormati hak orang lain? Apakah itu mencerminkan yang aturan dan tata tertib sekolah? Tidak, Pak. Kami menyesal dan banyak yang mengalami dan tidak kembali. Oke, ya itu tindakan yang baik ya, Salum. Ya, Bapak tahu kalian mendapat kesenangan dari tindakan yang kalian lakukan itu, ya. Tapi menurut Bapak ada cara lain nih untuk bisa mendapatkan kesenangan tanpa harus melanggar aturan, kan gitu kan? Gimana menurut kalian? Ya Pak, kami akan belajar bahwa kami harus menghormati aturan sekolah dan kami tidak perlu mengabaikan hanya demi kesenangan semata. Iya, itu benar ya. Jadi harus begitu tuh. Jadi kita harus menghormati aturan yang sudah sama-sama kita sepakati di sekolah dan selalu bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan, kan gitu kan. Nah sekarang gimana nih caranya kita untuk memperbaiki situasi ini dan untuk memastikan kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan? Kami berjanji tidak melanggar aturan lagi dan kami akan membuat kampanye akan pentingnya menaati peraturan dan kepala dalam saya dan kami pasang di mading dan sosial media sekolah. Oke, ya itu bagus ya. Jadi Bapak itu bisa kalian laksanakan ya. Ini sebagai bentuk bahwa kita semua itu harus kerjasama untuk menjaga nilai-nilai apa yang kita yakini di sekolah kita. Ya, jadi terima kasih
atas ketulusan kalian dalam menyelesaikan masalah ini. Sekarang mari kita sama-sama untuk terus belajar dan tumbuh bersama. Sekarang silakan kembali ke kelas kalian. Oke, Shalom. Kita mau refleksi nih. Kira-kira di mana perasaan Shalom setelah kita tadi melakukan segitiga restitusi? Kira-kira apa bedanya tuh? Misalnya Shalom ada kasus atau salah di sekolah, gitu dihukum aja gitu tanpa ditanyakannya. Bagus sih Pak, karena kita di sini bisa memberikan pendapat kita, bisa juga melihat apa kesalahan kita tahu kesalahan kita, ada alasan di belakang itu kenapa, jadi nggak langsung tidak dihukum, kan maksudnya tidak ada kalau misalkan tidak tahu apa gurunya, bisa langsung dihukum gitu saja. Jadi kan lebih rakyat saja. Oke, kira-kira menurut Shalom bisa nggak pola ini kita terapkan seperti itu? Bisa. Oke, makasih Shalom. Jadi kita sudah melakukan segitiga restitusi. Gimana kira-kira perasaan Siti setelah kita melakukan itu? Ya, seandainya nanti Siti kasus di sekolah, Siti milih mana? Atau dilakukan restitusi seperti tadi? Kira-kira gimana kalau kita terapkan di sekolah kita? Setuju nggak? Oke, pasti tadi kita sudah melakukan segitiga restitusi. Kira-kira bagaimana menurut pasti? Bagus Pak, karena lebih merasa dihargai dan bisa memberikan alasan di balik Kalau seandainya suruh pilih, pasti pengen gimana? Apa kamu dibuat restitusi kayak tadi, atau langsung dihukum kayak biasanya? Dua. Oke, seandainya kita buat ini di sekolah, kita terapkan, pasti itu juga. Ya, terima kasih, pasti. Satu lagi ya, di sini selesai kita. Ini aksi nyata segitiga restitusi punya Ibu Fitri. Ya, silakan masuk. Bagus sekali itu, tidak seperti yang ya, apa betul? Begitu. Aku tahu, karena kamu satu-satunya siswa yang mampu saat ini. Tapi, ya, kamu melakukannya tidak ada alasan berat. Oh, emangnya kamu kerjaan apa di malam? Dan apa alasannya? Wajar sih kamu ngantuk, karena malamnya kamu kurang tidur. Itu juga pernah dialami. Hal tersebut adalah respon kamu di kita. Untuk kamu tidak melakukan sampai kebablasan, kamu memilih untuk tidak membuat lebih sampai lagi, bukan? Nah, sekarang coba kamu lihat dalam kamu tadi. Kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas dan prinsip kamu? Tidak ya? Ya, jadi keyakinan dan prinsip apa yang perlu kamu tingkatkan? Percaya diri dan orang lain. Ya, itu setuju. Kamu bersedia untuk melakukannya? Iya ya? Oke. Bagaimana cara kamu melakukannya?
sudah tahu apa yang perlu kamu lakukan. Misalnya ya, kamu akan kamu mulai. Ada lagi? Oke, terima kasih. Baik, Ibu. Semoga untuk kedepannya kamu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Martin Simbolan, salah ketua BPT di kampus saya. Saya sangat senang dengan Bu Fitri karena saya menemukan solusinya. Terima kasih Bu. Saya berjanji tidak akan tidur dalam kelas lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Oke, maksudnya ya. Aditya di Anda, Ahmad Al-Faradi, Fadli Muharram, Iqbal Wirahman, Sudah tahu? Ada kabarnya? Biasanya ya, tahu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Wirahman dari kelas 12 KMI 1 SMK Multimedia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Fitri. Saya sadar saya telah melakukan kesalahan, namun Bu Fitri tidak menyalahkan saya. Ini mengajak saya berdiskusi untuk menyelesaikan masalah pertama saya. Untuk kedepannya saya akan menjadi disiplin atas dasar kesadaran saya sendiri. Terima kasih Bu Fitri. Oke, itu tadi contoh penanganan masalah dengan menggunakan segitiga distribusi dari saya, Pak Wiwit dan Bu Fitri. Selesai diseminasi kita, sebelum ditutup kita refleksi dulu. Refleksi, ya.
Saya mau perwakilan saja, satu aja Bapak atau Ibu Guru untuk merefleksikan hasil dari yang didapat dari diseminasi pertemuan kita ini. Yang pertama, saya guru yang seperti apa sebelum mengikuti diseminasi ini. Lalu perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Lalu pembelajaran apa yang saya dapat selama mengikuti diseminasi ini. Lalu saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini. Nah, jawab saya mau Bapak atau Ibu mewakili melakukan refleksi. Bu Erlina ya. Pak Parwes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang telah disampaikan ya mengenai sedikit refleksi, mungkin sebenarnya memang untuk berbagai permasalahan siswa itu memang salah satu segitiga segitiga restitusi itu sangat membantu, karena memang terkadang problem ataupun masalah siswa itu memang kita dapat selesaikan sesuai dengan problem yang dihadapinya mungkin di keluarga ataupun lingkungannya. Karena memang tidak bisa juga kita langsung memponis siswa tanpa kita melihat dan meneliti daripada latar belakang siswa. Karena memang terkadang apalagi di TKR itu yang bisa kita salahkan siswa itu terlambat serta-merta karena memang dia terlambat ke sekolah. Kita juga harus lebih kepada ya bagaimana meyakinkan dia bahwasanya ketika dia terlambat itu memang suatu kesalahan, dan bagaimana ketika dia tidak melakukan kesalahan kemudian harus kita validasi kira-kira menurut dia itu salah nggak dia terlambat. Kan seperti itu, jangan sampai menurut dia nggak salah terlambat karena bannya bocor, tahu-tahu kita di sini yang tahunya hanya melihat jam bahwasanya jamnya sudah melewati batas masuk sekolah, langsung kita ponis anak tersebut. Nah, jadi mungkin dari paparan tadi segitiga restitusi sangat membantu dan sekiranya dapat kita implementasikan. Karena memang yang kita khawatirkan ketika kita banyak menyalahkan siswa kita tanpa kita melihat problem atau latar belakangnya kenapa terjadi kesalahan yang dia lakukan, mungkin ini bisa menjadi suatu efek psikologis menurut saya. Karena kalau kita lihat anak-anak sekarang kan lebih cepat dewasanya gitu kan. Kalau kita lihat anak sekarang karena lebih cepat dewasa, kemudian seakan-akan ketika dia melakukan kesalahan, ya udahlah kan nggak apa-apa gitu kan gitu. Tapi dia tidak memvalidasi bahwasanya hal apa yang dilakukan itu salah. Nah, melalui segitiga restitusi mungkin sangat membantu untuk kedepannya yang akan kita terapkan di sekolah kita. Mungkin itu saja dari paparan yang sudah dipaparkan. Mudah-mudahan dari kegiatan ini kiranya membawa manfaat bagi kita semua. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih untuk kolaborasinya. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat dan dapat kita terapkan bersama-sama, karena ini memang harus kita terapkan gitu untuk diri kita, di anak didik kita, dan di lingkungan sekolah kita. Semua warga sekolah harus menerapkan ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Akhir kata kami dari CGP Angkatan 9 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelar sifatu gelar